من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 4, bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kita tentang fikih, yaitu pertemuan kedua tentang pelajaran khitan. Oke, anak-anakku silakan bukunya dibuka dan jangan lupa berdoa. Oke? Pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang khitan. Khitan. Apa itu khitan? Nanti kita akan membahasnya. Tapi kalian harus perhatikan dulu. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian khitan. Kedua, sejarah khitan. Ketiga, hukum khitan. Lanjut. Are you ready? Yes. Pak Wahab harap kalian bilang yes. Karena siap belajar. Lanjut. Pertemuan dan pembahasan pertama yaitu tentang pengertian khitan. Silakan bukunya dibuka. Perbedaan nadofa dan toharoh. Kita sering mendengarkan ada hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Apa an-nadhafah? Dalam konteks Islam, an-nadhafah adalah seruan untuk membersihkan, sama kayak toharoh. Tapi nadhafah adalah ungkapan untuk membersihkan diri dari kotoran yang pada umumnya tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Contohnya, kita mandi membersihkan diri kita dari debu. Mandi membersihkan diri kita dari lumpur. Mandi membersihkan diri kita dari cat. Misalnya kita habis main cat. Akan tetapi itu tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Contohnya kita membersihkan rumah. Tidak ada hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah secara langsung. Kenapa Pak Wahab bilang seperti itu? Pak Wahab berikan contoh. Misalnya, Azima mandi membersihkan diri dari debu dan lumpur. Akan tetapi, mandinya Azima bukan syarat untuk Azima itu dikatakan badannya udah suci. Walaupun Azima mandi pakai sampo, samponya Lifebuoy, ketika sudah Lifebuoy dicampur Nuvo, akan tetapi sampo tersebut tidak bisa dikatakan membuat badannya Azima itu suci dan bisa digunakan untuk sholat. Kenapa? Syarat sholat itu adalah ketika kita wudu. Paham sampai sini? Nah, kedua, toharoh. Kemarin kita udah membahas tentang toharoh. Toharoh adalah ungkapan dalam Islam untuk membersihkan sekaligus mensucikan diri dari kotoran yang akan mempengaruhi hubungan ibadah kepada Allah. Kotoran yang dimaksud di sini adalah najis dan yang mengakibatkan hadas. Contohnya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari tubuh. Untuk para wanita dan laki-laki pasti akan mengalami yang namanya mandi besar atau mandi junub. Mulai sekarang harus siap-siap. Mandi besar adalah mandi yang termasuk
toharoh, cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar dari tubuh. Nanti kita membahas hadas apa sih Pak Wahab. Nanti kita bahas. Jadi ada salah satu mandi yang dimana ketika kita mandi itu akan menghilangkan kotoran yang mengganggu kesucian tubuh kita. Selanjutnya, wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dari tubuh. Jadi ada hadas. Ini hadas besar, ini hadas kecil. Lanjut. Pak Wahab harap sampai sini kalian paham? Silakan yang ingin angkat tangan, silakan. Pak Wahab hitung 1, 2, 3. Ternyata Pak Wahab nggak lihat. Nanti aja kalau kalian nggak paham, tanya kepada Pak Wahab lewat WA. Next. Ini ada tubuh manusia, tubuhnya siapa ya? Pak Wahab juga nggak tahu. Di sini tubuh manusia terdiri dari aspek fisik dan jiwa. Nah, sekarang pembahasannya tentang kotoran, najis, dan hadas. Pertama kita bahas tentang kotoran. Kotoran itu apa ya? Kotoran itu seperti debu, tanah, lumpur. Tetapi tidak semua kotoran itu najis. Tidak semua kotoran itu najis, tapi kotoran itu bisa menjadi najis. Ingat Pak Wahab ulangin. Tidak semua kotoran itu najis, tapi kotoran itu pasti bisa jadi najis. Kita praktekkan. Contohnya debu. Debu itu pada awalnya dia suci. Kenapa dibilang suci? Karena dia bisa dipakai untuk tayamum. Ingat, debu yang nempel di tembok, di kaca itu suci. Makanya dia bisa digunakan untuk tayamum. Debu itu adalah kotoran yang tidak najis. Ingat, debu adalah kotoran yang tidak najis. Kalau dia menempelnya di fisik, di tubuh, di pipi, di tangan, berarti dia tidak najis. Lihat. Akan tetapi dia bisa menjadi najis apabila debu itu ada kotoran. Misalnya kotoran ayam. Kotoran debu itu bercampur dengan kotoran ayam. Misalnya ada bekas-bekas kotoran ayam, maka dia akan menjadi najis. Kedua ada tanah. Tanah juga pada awalnya dia suci, akan tetapi ketika bercampur dengan kotoran, misalnya maaf, ada kotoran guguk, dia terkena di celana kita dan celana kita pakai sholat, maka itu najis. Oke? Kita balik. Jadi kotoran yang tidak najis maka bisa digunakan untuk sholat. Akan tetapi kita harus berwudu dulu. Itu syarat utama, berwudu untuk menghilangkan segala macam kotoran. Oke, sampai sini paham? Yang selanjutnya, kotoran yang najis. Apa saja kotoran yang najis? Pak Wahab bagi dua. Ada yang keluar dari manusia dan ada yang keluar dari hewan, yang berasal dari hewan. Yang keluar dari manusia apa aja? Ingat, najis adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Ingat, segala sesuatu yang ketika menempel pada diri kita akan menghalangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Contoh, yang keluar dari kita darah. Kalau kita terkena darah, maka ketika kita mau sholat, maka kita harus wudhu ulang. 2. Muntah. 3. Kencing, air kencing. 4. Nanah. 5. Tinja. Tinja artinya kita habis misalnya BAB, ada kotorannya, kita lupa untuk membersihkannya, maka itu dihitung sebagai najis. Dan yang kedua ini, yang Pak Wahab lingkarin, akan kita bahas nanti. Yang selanjutnya, kotoran hewan. Kotoran hewan seperti ayam itu najis. Kotoran kucing itu najis. Kotoran guguk itu najis. Nah, jadi ketika sesuatu yang najis kena di badan kita, maka harus dibersihkan. Caranya gimana? Lihat.
Caranya gimana? Lihat. Kalau dia najisnya najis ringan, maka cukup dicuci dengan air sampai bau, rasa, dan warnanya hilang. Kalau najis ringan. Kalau dia adalah najis yang besar, misalnya najis yang berat, maka dia harus dengan cara misalnya mandi besar, misalnya. Tadi Pak Wahab udah jelaskan mandi besar adalah apa. Oke, sekian. Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang kotoran dan najis. Sekarang kita bahas tentang hadas. Pak Wahab di sini memberikan pengertian hadas adalah kondisi seseorang ketika terkena najis. Jadi hadas adalah kondisi badan ketika terkena najis. Maka hukumnya badan itu adalah hadas, misalnya hadas kecil atau hadas besar, misalnya ketika terkena najis. Baik najis besar maupun najis kecil. Contohnya ketika mengeluarkan air kencing itu adalah najis. Oleh sebab itu, karena tubuh terkena air kencing tersebut yang najis, maka tubuh dikatakan dalam keadaan hadas kecil. Karena hanya terkena najis kecil dan tubuh dalam keadaan hadas kecil, maka cara membersihkannya cukup dengan mencuci. Jadi tadi misalnya kita habis buang air kecil misalnya, dan salah satu anggota badan kita terkena dengan air kencing tersebut, maka kita cuman cara mencucinya dengan air, basuh dia sampai bau, warna, bentuknya hilang. Benar-benar hilang. Itu baru dikatakan kita sudah suci dari hadas kecil. Oke, next. Selanjutnya hadas besar atau hadas yang berat. Tadi Pak Wahab bilang hadas adalah kondisi seseorang ketika terkena najis. Baik najis besar maupun najis kecil. Contohnya sekarang hadas yang besar. Ketika seorang wanita sudah masuk balik, maka wanita akan... Baik, kita lanjut. Tadi Pak Wahab ada sedikit klarifikasi. Hadas itu adalah segala sesuatu kondisi dalam tubuh kita ketika kita terkena najis yang berasal dari tubuh kita. Misalnya tadi Pak Wahab udah jelaskan di atas, ketika terkena kotoran dari tubuh kita, misalnya kita terkena air kencing, maka itu dinamakan hadas. Akan tetapi ketika kita terkena najis dari luar, misalnya dari kotoran binatang misalnya, itu bukan dikatakan hadas, itu najis. Nanti kita akan membahasnya lagi. Sekarang kita membahas tentang hadas besar. Hadas adalah kondisi seseorang ketika terkena najis. Baik najis besar maupun najis kecil. Akan tetapi yang berasal dari diri kita, dari dalam diri kita. Misalnya ketika seorang wanita sudah masuk masa balik, misalnya ada wanita sudah masuk masa balik dan dia terkena haid misalnya. Selama dia mengalami masa haid dan akan mengeluarkan darah haid itu adalah najis dan tubuh dalam kondisi hadas besar. Karena terkena najis besar atau berat, maka tubuh harus disucikan dengan cara mandi besar yang sudah diatur oleh syariat Islam. Kalau mandi besar biasa dalam ajaran Islam yaitu mandi junub. Oke, sampai sini Pak Wahab harap kalian paham. Kalau yang tidak paham bisa hubungi Pak Wahab. Next. Oke, ada satu pertanyaan tentang kenapa umat muslim harus khitan? Kenapa sih umat muslim itu harus khitan gitu? Harus melakukan khitan. Alasannya adalah yang pertama, Allah itu maha indah dan sangat menyukai keindahan.
Ya, Allah itu maha indah dan sangat menyukai keindahan. Demikian hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi indah, sesuatu yang bersih itu adalah indah. Sesuatu yang rapi adalah indah. Sesuatu yang sehat adalah indah. Maka semua yang indah itu disukai oleh Allah. Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap keindahan dan kebersihan. Sebab bersih itu berarti sehat dan rapi itu berarti indah. Islam sangat membenci segala keburukan dan kekumuhan. Ingat, yang jarang mandi setelah pelajaran Pawahab harus rajin mandi. Yang mandinya seminggu sekali. Oke, kita lanjut. Karena itu, dalam banyak hal, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa membersihkan diri, baik dengan mandi, berwudu, maupun tayamum. Tujuannya agar bersih secara fisik. Tadi Pak Wahab udah bilang tuh, ada manusia itu terdiri dari fisik dan jiwa. Untuk membersihkan fisik, kalian bisa mandi. Kalau untuk membersihkan jiwa, maka kalian bisa dengan cara banyak-banyak beribadah. Kita lanjut. Sedangkan supaya bersih jiwa, umat Islam diperintahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, kita harus rajin beribadah. Salah satu ajaran Islam yang disyariatkan kepada pemeluknya adalah tentang berkhitan. Kenapa kita berkhitan? Nanti kita jawab. Oke, next. Kita lanjut. Siap-siap bukunya. Pengertian khitan. Khitan berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdar dari kata khotana, yakhtinu, khotnan. Khitan telah menjadi bahasa Indonesia dan sering juga disebut dengan ungkapan sunat. Anak kecil jangan takut sunat. Khitan berasal dari kata khotana yang berarti memotong, sedangkan al-khotnu berarti memotong kulit yang menutupi kepala zakar dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa khitan adalah perbuatan memotong bagian kulit pada kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan. Karena syarat dalam ibadah adalah kesucian. Oke, Pak Wahab berhenti sampai sini. Kenapa kita harus khitan? Ingat, salah satu dasar dari agama Islam, yaitu di pelajaran fikih, adalah tentang toharoh. Artinya adalah tentang kesucian. Sebelum kita memulai untuk beribadah, kita harus memperhatikan dulu kebersihan kita. Nah, anak-anak kecil, anak-anakku yang baru kelas 3 atau kelas 4 sekarang, harus pahami, anak-anakku masih kecil. Nah, sebentar lagi kalian akan masuk ke dalam umur di mana umur itu kalian sudah masuk, udah balik bahasanya. Dan ketika kalian sudah balik, maka kalian akan ditetapkan hukum. Artinya hukum, misalnya kalian mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, kalian akan mendapatkan pahala. Ketika meninggalkan sholat, kalian akan mendapatkan dosa. Ingat, itu adalah hukum Islam. Nah, kenapa kalian harus khitan anak-anakku? Karena khitan itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kesehatan. Satu, kesehatan. Kedua, dia agar terhindar dari kotoran seperti bekas-bekas buang air kecil. Nah, oleh sebab itu kalian harus dikhitan agar terhindar dari kotoran-kotoran bekas buang air kecil. Karena tadi Pak Wahab udah jelaskan di awal, ketika kita kencing dan air kencing itu terkena tubuh kita, maka
tubuh kita dalam keadaan hadas. Nah, ketika kita dalam keadaan hadas, maka kita harus mensucikannya. Salah satu cara untuk mensucikannya diri kita biar terhindar dari air kencing itu adalah dengan cara khitan. Oke, sampai sini paham ya? Pak Wahab harap paham. Jadi anak-anakku jangan takut untuk khitan. Malah khitan adalah sebuah kebaikan. Oke, kita lanjut. Hukum dari khitan untuk laki-laki adalah wajib. Arti wajib adalah ketika dikerjakan. Ingat, ketika dikerjakan, kalian mendapatkan kebaikan. Dan itu sebuah anjuran. Khitan ini dilaksanakan sebelum laki-laki balik. Ntar ada pembahasannya. Sedangkan untuk perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Oke, kita lanjut sampai di sini. Papa harap kalian paham. Yang kedua, hukum khitan. Tadi kita udah bahas tentang hukum khitan. Lanjut, next. Hukum khitan, hukum itu artinya sebuah ketetapan dalam Islam. Apakah dia boleh, harus banget, apa terserah, mau dikerjakan juga dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Itu maksud hukum khitan. Hukum maksudnya di situ. Hukum khitan, para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Akan tetapi mereka semua sepakat bahwa khitan telah disyariatkan oleh agama. Salah satu imam kita, Imam Syafi'i, mengatakan bahwasannya khitan hukumnya adalah wajib. Artinya ketika wajib maka semua orang muslim harus melakukannya. Dengan alasan satu, Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariatnya atau ajarannya Nabi Ibrahim. Ajarannya Nabi Ibrahim itu ada dua. Kalau kita baca dalam sejarah, yaitu tentang haji dan khitan. Nah, jadi Nabi Ibrahim juga melakukan khitan. Ntar ada pembahasannya. Hukum dari khitan untuk laki-laki adalah wajib. Sedangkan untuk perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Lanjut. Waktu pelaksanaan khitan. Salah satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah melaksanakan akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dan juga mengkhitan mereka pada di hari ke-7 kelahiran. Jadi waktu kecil banget. Baru lahir 7 hari sudah dikhitan. Lihat, anak bayi yang baru lahir 7 hari sudah dihitan. Apalagi kalian yang umurnya sudah 8 sampai 9 tahun sekarang. Maka harus dihitan. Waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan khitan adalah ketika bayi. Ini menurut beberapa pendapat. Tentang kenapa bayi yang baru lahir 3 sampai 7 hari setelah dilahirkan. Sebab jika bayi setelah lahir kemudian dihitan maka akan meringankan perasaan takut, perasaan sakit pada saat dihitan. Nah, dan paling lama untuk anak-anak sudah harus dihitan di umur 7 sampai 10 tahun. Kenapa di umur 7 sampai 10 tahun? Karena di umur ini kalian sudah ditetapkan hukum untuk mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Kalian sudah harus sholat, belajar sholat. Jadi sudah harus berkhitan biar kalian dalam keadaan suci, anak-anakku. Suci dalam debu, jangan. Lanjut. Selanjutnya sejarah khitan. Silakan bukunya dibuka. Lanjut. Oke, Pak Wahab singkat soalnya ini panjang sekali. Pak Wahab akan singkat. Sejarah khitan itu dimulai pada zaman Nabi Ibrahim. Ada yang bilang Nabi Ibrahim, tapi ada yang bilang juga pada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dia melakukan kesalahan, di situ dia bertobat dan akhirnya dia melakukan khitan.
Akan tetapi Nabi Ibrahim juga mengikuti kebaikan syariat yang telah dilakukan, ajaran yang telah dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Ibrahim dia berkhitan seketika berumur 80 tahun. Oh, Nabi Ibrahim mah panjang umurnya. Selanjutnya, ajaran berkhitan yang dicontohkan Nabi Ibrahim tersebut diikuti oleh para nabi dan rasul sesudahnya. Mereka juga mengajarkan hal itu kepada umatnya masing-masing. Pada masa Islam, khitan dilakukan oleh Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kedua cucunya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali bin Abi Thalib pada saat masing-masing baru berusia 7 hari. Sementara itu, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Ibnu Abdul Bar, Rasulullah telah berkhitan sejak dilahirkan. Tuh, Rasulullah aja khitan. Masa kalian enggak? Kalian juga harus mengikuti Rasulullah. Ya, lanjut. Nah, ini sudah, kita next saja. Ini sudah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kesimpulannya. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Al-insanu yuladu alal fitrah, atau manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Apa arti suci di sini? Suci itu artinya bersih, anak-anakku. Bersih tanpa dosa. Suci sebening air putih. Ya, sebening air. Nah, manusia itu suci. Akan tetapi manusia itu banyak terkotori dengan dosa, dengan kesalahan, dengan kotoran-kotoran. Seperti yang tadi Pak Wahab bilang, ada najis, ada hadas. Nah, semua itu harus dibersihkan. Ketika manusia sudah membersihkan seluruh keburukan, contohnya kita banyak salah dengan Allah, kita bertobat, kita sholat, kita banyak salah dengan teman kita minta maaf, itu adalah cara salah satu kita kembali ke fitrah. Kenapa kita berkhitan? Adalah cara kita untuk menghindarkan diri kita dari kotoran-kotoran yang akan menjauhkan kita dari fitrah, kesucian. Jadi kita harus tetap, teman-teman, selalu menjaga kesucian diri kita dengan banyak-banyak beribadah, melakukan perbuatan yang baik, ya. Baik, mungkin penjelasan Pak Wahab sampai sini. Kita lihat next. Oke, ternyata sudah selesai pembahasan dari Pak Wahab. Semoga apa yang Pak Wahab bahas hari ini kalian bisa tangkap intinya, kalian bisa renungkan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Dan kalau ada sesuatu yang ucapan Pak Wahab yang salah, semoga kalian bisa memaafkan. Oke, sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.